الله العظيم واستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار. واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. واجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. نوّروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب. إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وقرنها الإخلاص
برسالة المختار من حمانا من أنوار لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اضيع علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa in qulta fama bidayatul hidayah li ajarriba biha nafsi fa'lam anna bidayatuha zahiratut taqwa wa nihayatuha bil batinatut taqwa fala akibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita diberikan pula oleh Allah satu petunjuk ataupun rahmatnya. Maka dengan petunjuk dan rahmatnya inilah kita dapat berhadir di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah ini, Raudhatum min riyadil jannah, ialah suatu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati kebun-kebunan surga yang berada nantinya di alam akhirat. Mudah-mudahan pula Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan beriman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Musannif telah berkata, "I'lam, ketahuilah oleh kamu jasidin, hai orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya hidayah dan takwa itu adalah satu dua maknanya. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Dari karena inilah dikatakan oleh Imam Ahmad Al-Ghazali. Jadi hidayah atau kita petunjuk dan takwa itu sama aja sidin maknanya. Orang yang dapat petunjuk itu dapat berbuat takwa. Jadi orang yang bertakwa itu artinya mereka dapat petunjuk. Makanya itulah kalau orang kada dapat petunjuk, kada ada harapan, mereka itu bisa akan melakukan suatu kebaikan. Jadi orang yang melakukan suatu kebaikan yang diperintah oleh Allah itu jelas mereka itu mendapat petunjuk. Nah makanya bahwa dalam kehidupan manusia itu amun kada ada petunjuk, ya kita sesat di jalan. Sesat kita menuju untuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah kita dapat berbuat takwa, berbuat baik, berbuat apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada kita sebagai orang muslim. Kita ditarakkan oleh Allah menurut Nabi adalah orang yang Islam itu ada mempunyai 5, yakni rukun dia kita. Nang pertama itu syahadat, nang kedua sembahyang, nang ketiga puasa, nang keempat itu berzakat, kelima naik haji. Itu rukun artinya. Arti rukun di dalam orang nang Islam, orang nang beriman wajib melaksanakan adalah rukun. Setiap waktu, setiap saat biar kita wajib kita malah melakukan. Nah, jadi di sini ada tertara syarat dan syariatnya. Seperti syahadat. Syahadat ini kalau bisa itu kita ucapkan setiap saat. Karena syahadat itu merupakan suatu penyaksian kita bahwa kita adalah menyembah, tidak ada yang disembah hanya kepada Allah. Tidak ada kepada iman yang lain hanya kepada Allah. Kita melihat sesuatu ingat kepada Allah. Bahwa Allah lah yang maha ada. Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang maha kuasa. Jadi namun hal yang demikian kita memandang bahwa wujud sesuatu itu merupakan itu adalah wujud Allah. Artinya Allah menampakkan kebesaran dan kemuliaannya. Setiap barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Seperti adanya binatang diciptakan Allah, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya bumi, adanya laut, adanya langit, ada panas, ada hujan. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuma namun hal ini kita aja sebagai manusia terkadang-kadang lupa diri. Kenapa jadi lupa diri? Nah, di sini mungkin kita kada tapi banyak mengingat Allah. Amun orang banyak mengingat Allah ketika dia pagi, ketika sore, ketika berdiri, ketika berduduk, ketika berbaring, orang itu pastilah mereka itu akan mendapat suatu adalah inayah dan hidayah. Inayah itu pemberian Allah, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Maka ia tenang dalam suatu kehidupan. Memang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Perhatikanlah oleh kamu firman Allah. Sesungguhnya bisalah tenteram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir itu pasti akan tenteram hatinya. Nah, jadi amun kita pagi ingat dengan zikir, ketika sore kita ingat dengan zikir, ketika berdiri ingat, ketika berduduk ingat, ketika berabah ingat. Ini kita mendapat limpahan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa tenteram hati kita. Para nabi, para rasul, para aulia, para ulama-ulama yang mengamalkan laun ilmunya itu, mereka itu dalam kehidupannya tenang jar kita. Bukan kita yang menyuruh orang, tapi orang yang menghendaki kepada kita. Contohnya apa? Seperti apa? Guru sekumpul contoh kita kadosa ngalih le. Kan mun zaman Nabi kalalawasan. Coba lihatlah inayah atau kita hidayah dari Allah. Bukan sidin yang meminta. Oh, jasidin karena datanglah ke rumahku, umpamanya abah awal aku jasidin kadada. Lah, aku diberi sekian kadada, tapi orang yang memberi. Kan lebih baik orang memberi daripada kita minta. Amun kita minta itu bisa diberi orang. Tapi kalau orang memberi, nah jawakan balaman ulang. Diberi orang. Nah, makanya atas pemberian apa aja kita jangan ditolak. Orang beri kita nih. Walaupun orang beri kita nih kan suatu barang nang istilahnya nang kurang baik lah. Apa umpamanya orang beri nasi penyalon kita nih, memberi nasi dingin, umpamanya nih, terima aja Nabi. Karena itu inayah dan anugerah Allah. Pada saat harinya memberi nasi dingin, mungkin sok mesti beri nasi panas. Nah, kenapa hal yang demikian? Karena mensyukuri suatu perintah dan nikmat dari Allah itu Allah akan memberikan karena berlipat-lipat gandanya. Hari ini kita dapat 100 bersyukur kita. Mungkin besok hari bisa lebih banyak kita diberi oleh Allah. Umpamanya mau ada duit juga bisa kesehatan. Padahal kita ini kan setiap seseorang lahir yang ke permukaan bumi itu sudah dijanjikan oleh Allah ketika di rahim ibu. Makanya kita kan orang lahir itu macam-macam. Dokter kah, bidan kah, siapakah kadakawa memastikan. Karena apa? Karena kelahiran itu aturan Allah. Karena kan kita ditakuni dahulu. Ketika di rahim ibu tuh anak keluar tuh ditakuni dahulu. Umpamanya anak keluar ini si utuh. Tuh, nah, ikam hidup ikam kayak ini. Hakun ikam. Nah, amunnya kada sing pikiran ya lakas keluar tuh. Ini menunjul ke rumah keluar jadinya belum sampai. Nah, itulah nang rancak kita lalu meminta doa supaya cepat. Itu kada tahunya tuh, kada merasa ikam jar Allah aku keluarkan dari rahim ibumu ikam kada tahu la ta'lamuna syai'a ikam kada tahu sesuatu. Siapa nak ingat? Yang kita keluar pada parut mama tuh ingatlah. Nah, punya ingat desa untung bener itu. Ada ingat. Nah, bah itu pang bah umur kita sehari itu dirubah tuh. Bisa bebuncilah kawa. Nah, itu menurut riwayat Pak karena tiga hari itu bisa kicap-kicap mutung untuk bisa mahar ke susu. Nah, 3 hari aja. Kali 5 hari, nah itu bisa bergeraknya. Balik kanan, balik kiri itu bisa aja kayak itu. Karena ke-21 hari, nah di sini nah apa bisa menangis, bisa macam-macam. Itu menurut riwayat berubah-ubah.
sampai karena manusia itu 25 hari, sampai karena 35 hari, sampai 40 hari, 40 hari. Nah, 40 hari itu stop dulu aja di situ tuh. 40 hari itu maka masa kalau keluarnya maruyan jabasi kita kampung. Itu kan 40 hari. Itu biasanya rigid. Itu sampai 40 hari itu biasanya. Nah, itu kan lalu hari kebersihan, hari kesucian ngarannya sudah menginjak lebih pada 40. Makanya manusia itu kan batas 40 tahun umur nih bilanya ada berubah, nah itu bisa sampai mati. Kayak itu aja tuh. Nah, kadang kau diharap lagi hidupnya dengan baik jar. Ibarat jualan tantaran tuh jar, kadang kau di kandang lagi patah, karas sudah. Nah, apa aja sesuatu yang bisa merubahnya? Doa. Doa aja lagi tuh. Doa aja kita yang bisa merubahnya minta lawan Allah. Nah, itu sudah perjanjian kita ketika kita di rahim ibu. Jika seandainya kita nilai banyak pengingatan, ingat kita janji Tuhan nih ketika rahim itu bisa takutan hidupnya kita. Karena kita anak hidup, anak cepat keluar, paksa diiyakan. Padahal kita hidup itu karena hari anu ya talanggar tunggul. Mamanya nih. Nah, itu tepat tuh. Nah, bisa enyak ada talanggar tunggul itu dengan sebabnya meminta. Nah, makanya kita kan disuruh berdoa. Minta kita anak kejamban kan minta juga doa. Kan kejamban itu kita hendak membuang suatu kotoran. Kotoran itu kan ada membuang suatu najis. Najis itu kan rigat. Nah, untuk bebersih itu apa dulu kita minta jauhkan daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Apa jari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nah, itu kalau kita hendak masuk ke jamban tadi. Anak behera benar dia sambil berjalan. Ini ada orang pada behera kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nah, bahacap itu. Supaya apa? Nah, supaya jangan diganggunya kita kubur dan dubur kita. Jadi diganggunya. Nah, kayak itu, mengkali kita berdoa minta jawab. Amun kita berdoa kayak itu jar takutan inya mamaraki kita takutan lawan kita bebaso itu jar kita tuh kada tapi ngalih. Nya ada orang tak bebaso langis sudah keluar pulang. Itu dinamakan ada silisil ghaid amun bahira. Namanya silisil ghaid. Amun bakame pak bebaso sudah keluar pulang. Nah, itu namanya silisil baul. Maka oleh itulah nih bisa buat barangkali iblis dan syaitan itunya diapainya kah? Nah, murid kita tuh kita kan tahu bang. Kenapa? Sebab kita kan berlindung lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hendak masuk zaman tuh sunnah dulu betis kiri. Jangan betis kanan. Nah, kenapa sebabnya? Karena ke tempat kotoran itu kan tadi disunahkan untuk melakukan suatu ke kanan. Hendaklah kiri. Karena kiri itu kelemahan daripada bubuhan iblis dan syaitan itu. Lemah jarinya. Bila kita tangan kanan, nah sukanya. Ini kawa menggoda merayu kita. Nah sambil kita berdoa. Bebasuh pulang kita. Nah bebasuh kan kita wajib ada terantang apa yo. Niat istinja. Saja ko istinja daripada kami fardu karena Allah Ta'ala. Ini amun kita bakami. Amun kita bahira, kedua-duanya. Saja ko istinja daripada bakami dan bahira fardu karena Allah Ta'ala. Nah kadang ini mengganggunya tuh. Iblis dan syaitan tuh kada kau mengganggunya. Kaku aja tangannya itu. Kada kawa. Makanya iblis tuh maintip ke bahasa kitanya. Nah, maintainya. Kita nih hajar sakit paru aku nih janak berak. Nah, ya bisa diiringinya tuh. Bisa diiringi cuma kita kada melihat lah. Jakanya kita diliatakan nih. Barangkali kita masuk ke jam itu takutan. Apalagi malam, kalau lampu pulang jambannya. Ini bisa takutan nenek. Tapi itulah arti kemurahan Allah, hanya kita disuruh untuk berlindung dengan Allah daripada sesuatu godaan syaitan itu. Kita anak guring, iya juga kalau anak guring itu disunah bacaan. Kenapa? Karena kita guring itu kan bahasa kitanya kalmamat bahwa guring itu jangan bagaikan mati. Kan orang mati itu kan atau di apa-apa lagi. Mandi dimandi, baju dibajui, bah kapan?
Nah, itu kalau nah sembahyangkan. Kan ada lagi sembahyang. Amun ada orang mati, kadang dulu aku sembahyang dulu. Nah, bangun ninya barinya. Ini enggak serumahan bukan. Nah, ada kawa apa-apalah lagi. Nah, kayak itu orang orang guring itu. Orang guring tuh masuk maling sampai sekincing dimakannya nasi. Itu kereta bangun. Nah, ampun rumah. Nah, itu artinya apa? Orang guring itu bagaikan mati. Nah, makanya itu karena kita kadang kau apa-apa nang maha kuasa ada siapa? Allah dan para malaikat. Amun kita jaguring coba bacaan malaikat hafazah itu memeliharanya lawan kita. Malaikat rahmah dan malaikat hafazah itu inya beserta kita. Karena malaikat itu kan banyak. Ada sedikit kayak itu. Bila kita guring ke bacaan itu syaitan jun dan jin itu nang menghadapi kita. Iya, mimpi bisa anjing lah, memimpin, ibu mimpi dipukuli orang lah. Nah, ya kayak itu tuh meranyau aja kita mimpi. Kenapa? Inya godaannya itu supaya menakuti kita. Sehingga kita takutan. Nah, amun kita bacaan ya kata kau menggoda. Sehingga guring kita lapang tenang. Dan diberi oleh Allah sesuatu adalah pemeliharaan daripada pertama aja. Allah jauhkan daripada kemalaratan. Amalarat apa? Pertama asarik ya. Asarik itu kita kecurian, kamalingan. Nah ya toh. Kemudian al-harik itu kita kebakaran. Jadi peliharakan oleh Allah tuh. Kan banyak kalau orang mati jatuh bakar. Bisa sako sinto ke pembacaan, sako guring itu sampai terbakar. Apa nama kita bacaan? Ya nih kan orang umrah tuh kalau ada yang sampai tingkat 11, ada yang 12, ada yang 13. Baca kedua dong, ketinggian itu aja. Curang yang diitihi. Kenapa? Nah, ya curang banyak bacaan. Kalau ada apa-apa kayak itu, mau 311 itu bah. Ada sahabat turun, kita mau ada api macam-macam. Nah, kayak itu kalau tapi amun kita berdoa, bacaan insya Allah terpelihara. Nah, jangan kita bacaan aja itu ke anak guring bacaan. Baik ingatlah bahasa kitanya. Kan karena kita di atas tinggi, tanggal 11 itu ada gampangan. Tinggi benar, tingkat 11 itu. Nah, jangan berdoa anak guring itu bacaan dulu. Apalagi kita ini juga dalam keadaan beribadah semata-mata. Jangan juga kita tuh memikirkan aku esok nukar apa nih. Nah, itu jurang kita lebih baik berkreasi ke Bali sana. Atau ke mana? Ke Jepang situ kah? Ya. Nah, ke Tokyo situ umpamanya. Nah, daripada jurang kita di sini nang dipikirkan betul tukar. Jurang bukan ikan nih. Kaina jurang betul tukar itu dulu. Nah, utama selesaikan dulu suatu amal ibadah kita. Berapa jurang kita mengeluarkan duit nih. Nah itu nang orang umrah kalau kan pakai duit. Nah kita nih pang ada di kampung nih. Supaya kita mendapati pahala umrah, pahala haji. Ini pernah ditanya Rasulullah nih ya Rasulullah aja. Kami ini kan lemah. Bahasa kitanya kada tapi kawa. Hai Rasulullah kayak apa kami supaya bisa dapat pahala nih. Kami hendak ke Jepang jual tulak haji. Kalau sanggup cukup ungkusnya belum ada. Ungkusnya belum ada. Umrah itu juga. Kadang ada ya Rasulullah lama kayak ini kada kawa kami kayak apa. Lalu Nabi apa bersabda. Hai para sahabatku ujar Nabi. Ketahuilah oleh kamu. Sesungguhnya Allah itu Rahimur Rahman. Kasih dan sayang. Lawan hambanya. Adalah suatu jalan untuk mendapatkan suatu pahala haji dan umrah itu ialah engkau bertolak ke majelis ilmu. Jadi orang nang tolak ke majelis ilmu itu samanya pahalanya haji dan umrah. 3 kali Nabi menyampaikan tamatan. Sempurna aja. Artinya dapat pahala haji dan umrah itu adalah pahala haji yang mabrur. Nah, jadi sementara kita masih belum kawa nih. Iya orang nak kawa umrah kawa haji itulah artinya suatu keuntungan baginya diberikan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita juga jangan dimatikan dulu kecuali kita apa menyempurnakan rukun Islam yang
Yang kelima, nah itu kan doa kita. Kada menutup kemungkinan bahwa orang meminta itu sekali, dua, tiga, sampai empat Allah kadang ngabulkan, pasti dikabulkan. Asal kita bujur-bujur meminta. Makanya kan ada aja kita tuh tata cara atau bahasa kitanya, kelakuan orang berdoa itu supaya dikabulkan tuh kan ada. Yang pertama dahulu, ma min doa illa yustajabulaha. Apa jua kalangan dari doa, siapapun orang yang berdoa pada dikabulkan oleh Allah. Illa kecuali yuhamidullahu ta'ala, kecuali ia memuji lawan Allah dulu. Wa yusalli alayya, dan ia mengucap selawat lawan aku ya Nabi. Nah itu barulah doa itu bisa akan dikabulkan, bisa akan diijabah. Nah kayak apa aja? Nah makanya orang berdoa itu kalau jangan sekadar hanya bismillah aja. Nah apa dibaca? Puji dulu Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hanya kita nak berpinta apa? Doa selamat kah? Doa tulak bala kah? Doa supaya lapang, tenang, bahagia. Allahumma farrij qabi farrij qulubana aja. Nah, waqsib kurubana waqti jami hajatina. Nah, itu kan minta buka akan hati, minta lapangkan hati. Seperti orang berzikir tadi. Kan zikir itu menantarkan hati, lalu berdoa minta lawan Allah supaya dilapangkan hati. Hati ini kadada ubatnya. Cari ubatnya. Adalah obat hati itu. Nah, kadada paling-paling berinya obat tidur. Polonium 5 itu diberinya. Mungkin kita taguring kan lalu ada di pikiran. Itu aja. Nah, untuk menyembuhkan hati menurut Al-Quran ialah orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebujur-bujurnya. Ujar kita zikir nang ba'astilah ke bahasa kitanya. Nah, zikir kita duduk dulu. Pakaian untuk aurat sempurna. Kesucian dan kebersihan itu ada. Kita berzikir itu langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bahasa kitanya, ia berzikir itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Karena ia tahu bahwa Allah itu adalah sangat bersih dan suci. Suka kepada orang yang bersuci. Baik bersuci daripada dosa, bersuci daripada hadas dan najis. Bersuci dari dosa apa? Kita basuh dengan ma'id taubah. Kita basuh diri kita itu dengan adalah banyu taubat. Apa banyu taubat? Ialah istighfar. Nah, banyaki bahasa kita mengucapkan istighfar itu artinya banyu taubat. Banyak-banyak kita beristighfar sehari ke sehari itu. Bahasa kitanya, kita latih mulut kita itu jangan sampai bahwa kita tuh lupa lawan orang yang menjadikan kita. Amun kita lupa dengan orang yang menjadikan kita, Allah membuat lupa juga lawan kita. Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingat ya Tuhan lam aku, niscaya aku ingat jelonikam. Jadi amun kita hendak diingatkan oleh Allah, kita dulu ingat lawan Allah. Nah kayak itu. Coba kita lihat dan kita dengar tulah tentang riwayat munakib tuh. Jelek munakib. Khusus munakib Qudwara bin Seseman. Apa aja sidin? Itu wasiat sidin. Yang pertama dulu wasiat sidin, berdoalah kamu jasidin setiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrid ummata Sayyidina Muhammad. Nah itu kan 4 kali kita berturut-turut membaca di itu wasiat sidin. Orang mendapat fadilatil kutub, martabat fadilat kutub. Ada gampang nih lah. Wali aja kita kada. Wali kutub. Kutub ini bahasa kita mencapai kepala segala wali. Nah, mengapalai daripada wali. Jadi orang yang mengamalkan itu mbak sembahyang subuh, tapi mbak sembahyang. Emang kada sembahyang itu dibaca, pada mau. Nah, itu kan peraturannya. Limbah itu Pak. Nah, wasiat sidin
hendak lain kami ingat banyak-banyak lawan guduan asian kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu wasiat sidin. Ya kita tuh torikat sidin. Hendaklah ikam sin banyak ingat lawan guduan waktu pagi. Asian waktu sore, kiaman waktu berdiri, qu'udan waktu berduduk, wa ala junubihim dan atas berbaring. Ya kita sampai kita berabah. Amun kada ingat waktu pagi, mudahan sore barang kita ingat. Kada ingat waktu berdiri, waktu berduduk barang kita ingat. Kada ingat waktu berduduk, waktu berabah barang. Mudah-mudahan kita ingat waktu berabah. Amun kada ingat waktu berabah, parai. Nah, kan sampai berabah disuruh sidit supaya kita bujur-bujur ingat tadi. Karena mun kita ingat lawan Allah, Allah bikin ingat lawan kita. Amun Allah ingat lawan kita, nah sebagaimana para wali. Para wali itu kan karena mereka itu adalah kada ada lupanya lawan Allah. Aku dia Imam Ghazali kada ingat lawan Allah sakunyahan sirih kuhukumkan diriku ni kafir. Sakunyahan sirih. Sabar sakunyahan sirih itu mengantuk gigi kayak itu ya sudah. Kan kada ingat lawan Allah Ta'ala berarti sidin tu lah kada pernah lupa lawan Allah. Maka ya apa sih dia? Kan kita sini banyak riwayat-riwayat leh. Kayak Datuk Sanggul. Ya kita Datuk Sanggul. Karena situ Kiai Abdul Somad orang Pelimpang. Ada orang kita sini kada situ. Nah, ada di mana? Di Tatakan sana, Muara Muning. Di situ kan sidin. Itu terkumpulan tuh situ tuh leh. Buanang wali-walinya. Haji Nuaraya Padma Tunggal situ juga. Leh. Di atas gunung bahari itu sidin tuh memakam ya. Nah kemudian Datu Suban kan di situ juga. Datu Jingkit juga. Nah itu kan di situ juga sidin. Kemudian Datu Murah di situ juga. Makam sidin, kubur sidin. Tapi kalau Datu Suban itu hanya makam. Lain kuburan sidin. Lain itu. Karena sidin itu ada kubur. Bapak sidin mau ucap 2 kalimat syahadat hilang sidin. Lalu murid-muridku jadi jangan nuruti aku. Ngalih kena cucu-cucu kema ilangi jadi sidin. Nah, jadi yang tadi ini kan lalu ada kuburnya. Nah, mesin itu kan makam aja di situ sama laki bini. Menurut riwayat ke Datu Suban itu ya. Kayak pajar pendirian awak sidin. Awak sidin itu jar. Bila kita melihat orang yang karandahan kada ketinggian. Melihat orang yang tinggi kada karandahan. Kayak pajo pindah sadang aja awak sidin tuh. Sidin itu bahasa kitanya kada pernah merangut. Nah, kayak itu kisah menurut riwayat itu keluar. Sidin sangat sayang, kasih dan kekanakan. Yang ketujuh bermain dengan kekanakan. Sidin tuh mas orang kutub lah kada gampang itu. Kan? Kayak itu kelakuan sidin, akhlak tingkah laku sidin. Sehingga sidin dicap oleh Allah sebagai kutub. Nah, apa sidin? Ketika pagi, ketika sore, ketika berdiri, ketika berabah, ketika berbaring, kada pernah itu lupa dengan Allah. Dan sidin bahasa kitanya pamurah. Pamurah itu jadi kita pemberian. Nah memang semua para wali itu dipusakai dengan sifat pamurah. Bila orang itu bepada wali, engken berejut tali 12, bah lain. Orang aulia itu adalah pamurah aja kita. Murah di dalam adalah senyumannya. Murah di dalam perkataannya selalu baik. Orang berkata jahat lawan sidin menyauti dengan baik. Nah itu kaulun ma'ruf. Memang kaulun ma'ruf itu merupakan pahala juga. Perkataan yang baik nih itu merupakan pahala kita bilang kalau orang garing. Assalamualaikum. Itu kan kaulun ma'ruf karena assalamualaikum dulu masuk kita duduk kalau sunnah kalau kita duduk di hadapan orang yang garing. Dan sunnah kita jangan menakuni orang garing tuh nah. Apa sakit pian? Ya sidin aku nih kan kepala sin sakit, kira aku bangun pusing. Bila bangun lah muntah. Parutku sidin ya Allah sakit. Ya sidin nih. Betisku topiko bergerak di sidin. Ada apa-apa aja kita itu julakai. Insya Allah lah dia sembuh. Belum doakan jalan pin lah sehat. Ada apa-apa itu masih banyak sehatnya pian lagi. Pian melihat ya kalau melihat aku aja sidin. Nah. Pian makannya aku aja sidin. Talingan dengar ya aku aja sidin. Banyak orang sehat julakai. Sigar pian insya Allah sehat. Nah kayak itu. Namun kita bilang kurang adab. Ini berdosa jadinya. Padahal bilang orang garing itu kan gana pahalanya. Naik ke assalamualaikum. Bapak parak lawan sidin. Julak garing lah pian jar. Iya sidin.
Apa pian sakit ya? Kepala di sini pusing aku nih. Parut sakit di sini baca sini tapi kau menggerakkan maafin mama Allah sakit kepala meninggal sih dia. Bah, umahan ini sakit hati sih kasihan sih nak hidup. Sidin hendak hidup. Karena dibacakan Fatihah dulu lah sih itu kan kayak itu. Kan karena Fatihah itu bahasa kitanya Ummul Quran. Ummul Quran itu kita ibunya Al-Quran. Nah, apa sesuatu yang baik dimulai dengan Fatihah itu berberkah. Apakah? Hatta kita anak makan, kita tuh anak makan, baca Fatihah dulu umpamanya deh. Itu lebih berberkat lagi daripada kita doa yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan saparo untuk Allah, saparo untuk kita. Coba lihat Al-Quran itu kan, nah ini adil benar Allah Ta'ala. Kenapa jadi kita kulir? Nah justru itulah yang jadi PR Jabasawa ini perhatian kita. Fatihah itu kan merupakan sesuatu adalah pembuka. Apanya aja tuh, apanya kan orang anak berdoa selamat Al-Fatihah aja. Orang anak berdoa doa haul Al-Fatihah, nah. Karena orang masukkan ke kubur Al-Fatihah juga. Kalau masukkan kata bala Al-Fatihah juga. Imbas sembahyang dah. Memait Al-Fatihah juga. Membawa berjalan tadi. Kenapa sebabnya itu pembuka. Artinya penegah daripada sesuatu hal yang tidak baik. Walaupun orang tuh paling mati jadi hantu. Baca kan Fatihah dulu. Nisainya kada bergerak dulu. Tahu malamnya. Ada orang lah datang kalau guru ciri-ciri orang jadi hantu tuh apa? Cirinya kadang dulu kan apa gerang kisahnya. Ada guru sintu banget aja kalau musim matian. Oh, kenapa aja kita? Apakah itu tanda orang mati jadi hantu? Orang tua apa sih ada umurnya? Orang mati jadi hantu itu jarangnya ada cirinya 4 jadi kita dilihat. Tenang 4 ada salah satu daripada itu. Pertama kalau orang mati itu kan kaning itu tak ulur jadi kita tak turun ke bawah. Hari itu kada tatap kayak orang sigar. Nah itu tandanya lihat itu orang lu ikam kayak itu Filipina cagat masih kemal bundur itu apa parah. Nah satu, nang kedua ulu balang jurang. Nah ulu balang itu tuh tak turun juga itu. Nah lawan apa? Ini nang apa nih jurang lulubangan nih ratanya rata. Nah bila rata tuh anak kayak orang gaib rata. Nah lawan betis jurang cagat. Betis tuh cagat kan mau direbahkan. Nah itu tuh bisa berjalan malam. Ini tuh nah amun terjadi pang kayak itu guru aja kayak apa aja kadang dulu ikam jurang anak nang pantun kah anak ayat kah amun ayat jurang bacakan ayatul kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hibtuhuma wa huwal aliyul azim ulang itu 7 kali tiupakan jurang 3 kali meniup ke kanan 4 kali ke kiri tiupakan jurang kayak itu seandainya orang tuh punya caket betisnya jurang bacakan mereka muani sesalah kita baca 3 kali ayatul kursi sebangun nih ya lah iya itu jurang bacaan namanya pantun bang apa guru jar aku jangan pantun guru jemara jebare duk dip dam oh mati kulli mati ya kullu sein jaikatul maut mati kulla mati jar matilah ikam innalillahi wa inna ilaihi rajiun jarka itu bahari nah ya kan bahari rancak orang mati yang jadi hantu nih tuh ada kita wah ini jarang lagi hidup jadi hantu jadi hantu dulu jadi kada lagi rupanya jadi hantu lah nah kalau umpamanya ada kan menyupan ini nih ada bacakan jurang kayak itu insya Allah jurang tak turun tuh betisnya nah bilinya tak turun tak tunduk baca rabah jurang kada kalau mau lagi itu bangun kayak itu adalah orang nang mati jadi hantu itu apa guru jan anunya jurang tahu lagi kan jasadnya tuh diresok oleh apa oleh iblis karena ada suatu ilmunya kan orang ilmunya tuh ada orang mati jadi hantu tuh kan ada ilmunya jurang kayak itu bahasa kita di sini kan
ilmu kepahlawanan tuh bahaya tuh. Ibarat di Jawa tuh ilmu kajawin. Nah, ya tuh itu bisa tuh. Tertentu juga. Ini banyak laki tapi nya bagus. Kenapa? Nya karena mesti ada orang laki sini 20 dah. Kenapa jurang jadi kada cucuk rasukannya. Si bialih umur pian 45 guru aja. Cuma banyak laki pian 20 kenapa kisahnya. Nah, kada cocok tuh nangka ini guru aja. Bila kita tuh pegawai kada apa kada suruh sembahyang dah akun jar. Aku aja sih nak mencari segera laki itu nama bawa aku ke surga aja sih Den. Oh iya, setelah pian aku tunggu cari aja sih Den. Lawan sinin aku nih orang tua mau sembahyang sarak aku di sini basarak kan dah harta berbagi ada orang hendak belaki pulang aku di sini sekalinya kan bisa ngaji pulang udah sini tadi oh iyalah jarang kayak itu ada pulang lagi sen kata aku begawi seorang aja begawi jasidin tadi jasidin ini aku di atas ikam di bawah jasidin lah ya, lucu juga sidin nah bahkan sebujur juga kalau kayak itu nang tahiri pun jompe nah tahija si den bisa menasihati guru ajar dan sini menggawi kayak kami guru goin bahuma ajar di mana tabungan ninja bahuma kami guru ajar berduaan di lampau tuh nah jadi karena waktu sampai jar duhur sembayangan bayi imaman di lampau tuh ujar sidin jadi bahasa Quran jasidin ke apa kalau tanah laki kunang 19 tu mana tahu di sini Quran malah jorok kayak itu lah pian iya sih Den han berarti kan kira tuh memang jodoh kira kalau lah sampai 20 tuh kalau betaku pelampian jurnal nak kayak 20 tuh belain-lain lah nyata guru aja belain ujar kayak itu nyalain-lain orangnya kan ada yang penyangitan dia sidit ada nang kada kawas salah sedikit ada penimburuan dia sidit lah iya itulah jurang kelakuan manusia. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang bahasa yang keji yang kada bagus itu dibuktikan oleh Allah ketika mati. Makanya akhir hidup kita di dunia ialah mati. Mati itu awal kehidupan kita akhirat. Nah, itu tuh perantunan ya kita. Makanya kita banyak berdoa kalau Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nah, itu banyak berdoa kita kayak itu. Walaupun kita mati di laut kah, di daratan kah, di hutan kah, di mana kah, mati nih. Itu pasti kita selamat mati kita. Amun di laut nih mati kita kan kalau di laut itu mati bisa disuruh orang ke tengah laut itu. Ada di makan-makan orang. Itu menurut riwayat kalau disambut oleh Nabi Khidir Balya Ibnu Muqan'al Al-Khidir itu menurut riwayat. Nang jadi tahu apa? Nah tahu kalau cerita Haji Batu. Oh makam Sidin di samping Surian Sah tuh. Makam Sidin. Haji Batu jurang menyambat lah. Nah, Sidin tuh kan riwayat nang kisahnya nang umpat kalau karam di pusat banyu jar. Sawat Sidin umpat kalau lawan Nabi Khidir. Di bawah Sidin. Maulah jar pati di bawah itu Sidin. Maulah apa kain kapan. Nih, di mana yang kulen kain kapan? Nah, kada tahu juga Sidin. Kada tahu juga nih. Akhir Sidin nak bulik. Ya Sidin aku Osman sudah meninggalkan anak buahnya Sidin. Oh iya, anak bulik aja Sidin. Menikah anak bulik aja Sidin. Aku aku menyangui aja Sidin. Ini kada ada lalu apa? Di orang bari nyambat saprai. Kalau saprai itu anduk aja kita. Bari kan saprai orang nyambat. Nah, ini aja sih cuma sebuting lah aja Sidin. Bila apa sesuatu saja kan jangan apa kita pinta. Nah, kayak itu kalau janjinya Sidin. Ini aku nyangui aja Sidin. Jadi waktu Sidin bulik itu ujar kayak ayam nih bukaan. Tumbur ayam di Sidin. Sin datang tadi. Dikira sudah mati karena beberapa tahun kata kisah bawa kapal karam. Kisahnya tuh. Nah, apa aja rambutnya aja tikas apa? Nih, tikas pipi burit aja rambut Sidin. Kalau kamu gunting kau apa? Si singutnya sepanjang benar. Lalu janggut Sidin dia kisahnya tuh sampai ayamnya bukaan. Nah, dan semuaan kadang pinandunya lawan Sidin.
Nah karena kayak itu pang keadaan sidin nih kan bahari itu kada kayak wah ini pang kita jadi kota dah di sini jadi kota sudah bahari itu kan di kalian tuh ngarannya gen situ para depan ngarannya Galeria bahari paling berhentu di situ bahari nah anunya nah situ bahari kan makanya gen kampung baru di situ padahal di tengah-tengah anakannya ke sana kan Muara Layap ke sini Muara Bangkal di tengah-tengah tuh kampung baru ngarannya kenapa orang renowaninya situ ya bahan tuh tadi pamudah nah kayak itu jadi walhasil aja si Din ini bagunting dan sebagainya jat aku nih sini iya si anu nah lalu ya orang tak ajut kisahnya sini ada bahari jumatan 3 klien tuh ada Haji Maksum ngaran si Din Haji Maksum tuh pernah sini bermimpi apa bukan bermimpi kada pada malam Lailatul Qadar si Din menjaga Lailatul Qadar menjaga Lailatul Qadar itu si Din bahasa gitunya beribadah orang hari itu kalau aja kita jaga Lailatul Qadar jam malam 211 nih jar. Nah itu kan menurut riwayat terdapat sidin. Sidin ada besi anak bibinian itu sudah sin berduka kedudukan berapa tahun menurut riwayat itu kada kuliah anak. Lausin berdoa ya Allah ya Tuhan waktu sintulak haji nya haji amas ngaran ngaran sidin tuh anak sidin tuh. Ya, sudah tuh jadi haji amas. Lagi karena kan kayak amas karena kasusukan besi anak digarani amas. Itu kisahnya aja sidin tuh pas dapat malam Lailatul Qadar anak diga dan anak diga dia lagi baik halus anak diga baik ibadah laki bini nih pas turun Lailatul Qadar dikirasin kiamat belah kalau langitnya menurut wajah sidin berkisah tumbuh-tumbuh ini rabah semua di sini sujud nah itu kisah sidin tuh nah aja kiamat anakku amas harus jadi amas sekalinya nah iya ditatak oleh laki sidin telunjuk sidin tuh membukti betak oh anakku juga jadi anak pulang banyak salah jadi amas berapa sidin nama kisah tuh sidin berkisah itu mama abahku bahari aja sidin nah mana juang jarinya tahu dia entah kemana kawan ini jarinya nah kan jari bayi itu halus saja nah itu artinya Lailatul Qadar itu kuntan apa yang kita kehendak itu jadi Jualnya jaka pian apa ke rumah amas nah saya jadi amas rumah jaka aja sih nang anunya lagi ada lagi yang pikiran itu dan ini tuh karena kesayang lo anak-anak barang di anu dipagut lagi dikirasin kiamat di sidin nah itu tuh lah nah jadi amas nah itu kalau menurut riwayat itu sidin itu nah datang sidin di situ nang tetap Lailatul Qadar ama Nabi Khidir tadi lalu orang didatang jar ulun jar minta anulan pian ini nama malon tak mati bahasa kitanya kembali mana orang berobat ke kalau dokternya ke ada aja jarum mama kisah ada sin dokter bahari tawar menawar tupang bila anak nama apa melancarkan darah darah di awak kita nih berurut berarti itu kayak itu aja sih Den kadang selang suntik mah ada akhirnya apa dibasakan sidin aja anu tuh apa handuk tadi langsung waras orang tuh nah itu asalnya dulu yang tumpur tuh bahari siapa di mata 3 tuh oma ada keterimaan nih tamu datang macam-macam penyakit apa aja batak dikibasakan orang 10 kah 10 itu sembuh langsung nah lalu sih kan orang negara apa sih mudik ke negara bahari kan ada kapal seri negara ini orang bahari yang tuh tahu kapal seri negara mulai apa di ujung murung tuh bahari kapak taksi le di pasar 5 tuh bisa juga bahari cobok ke negara bahari ada anunya tuh bahari lalu si Dinjar umpat di situ kan berangkat karena jam jam 3 jam 2 karena esok jam 8 9 datang ke negara itu bahari nah lalu orang tuh bahasa apa bahasa kampung tuh betakuk nih kan karena kalau di sini gondok ya bahasa dokternya kan gondok kalau ini tuh lalu orang tuh jar anak mandi mamin Jepang ulun jar handuk pian jasin bawah lalu nih mandi diberikan kapal tadi lalu menggusuk itu timbul hilang sekalian lah lalu orang tahuan kisahnya pas yang terakhir itu ya sini pinta-pinta aja kayak itu ya sidin ini kan harus menyapakan sini burung dara laki bini ayam laki bini pas terakhir itu nang di mau lagi nah kayak itu tuh ceritanya kan Haji Purba apa sidin itu sidin jar waktu di kapal itu kadada lain kadada bukan jar sidin itu apa tas bijari tangan nih nah jiki raja
di haluan kapal bahasa kitanya. Enak kapal sin karam tuh kisahnya. Sidin selamat berkat apa zikir tadi. Jadi zikir itu keistimewaannya, hikmahnya ada 35 ketimbang ibadah lain. Maka zikir itu mudah kita baca nyaman, kita ingatakan kadang ngalih, hitungan kadang apa kita menghitung ini mudah, kadang ngalih kalau zikir itu. Kalau bang selama baudu dulu kada, selama arah kiblat dulu kada. Kan gitu kalau zikir tuh nyamannya luar biasa. Kenapa kita jaga tapi zikir? Nah, ini jadi perhatian kita. Berarti kita jaga ibarat kendaraan tuh orang bisa betagar sako anunya, ada minyaknya. Jadi sandet jalannya. Nah, itu tuh keadaan kita. Makanya rajin-rajin kita menyiram dengan banyu taubat tadi supaya bersih di dalam jiwa kita. Jiwa yang maulah ulir kita tuh ya jiwa kita. Kalau jasmaninya bagus kita, apalagi orangnya lama, sigar bugar, sigar ya, tapi rohaniahnya gering. Kenapa? Ada diberi makani dengan amal-amal yang soleh. Nah itu tuh. Jadi orang bila orang rajin beramal soleh, itu orang tuh pasti sigar tuh. Apanya rohaniahnya tuh sigar. Jasmaniahnya amalnya makan apa bagi-bagi itu kan sehat. Itu bahasa kitanya. Jadi makanilah jasmaniah dan rohaniah. Jasmaniah dengan makan lauk dan pauk jurung bahari. Nah itu kan ada mengandung vitamin. Kalau kita nak menyegarakan rohaniah kita, ya kita banyak zikir, tasbih, salawat, istighfar, dan kita melakukan amal-amal ibadah sunnah. Seperti qabliyah, ba'diyahnya, sembahyang isyraq, duha. Nah, kalau perlu kita sembahyang tahajud, sembahyang tobat, kemudian sembahyang hajat, kemudian sembahyang witir. Nah, umpamanya itu. Nah, itu kan menyegarkan rohaniah kita. Tegar bahasa kitanya. Ada sifat pemalas ke bahasa kitanya itu. Nah, itu kan kita diperintahkan oleh agama. Makanya di yaumil mahsyar itu dihalau oleh Allah sejak orang zaman Nabi Adam sampai kena hari kiamat berkumpul di padang mahsyar. Sedikit lah manusia itu. Pada sang ali kita bisa kumpul aja gin sampai subuhnya datang ke rumah. Hah? Berapa juta ada? Ini mulai zaman Nabi Adam. Sampai hari kiamat berkumpul di padang mahsyar sedikit lah manusianya. Nah, orang yang mendapat naungan dari Allah apa? Nang pertama aja. Orang yang rajin jasa kitanya selalu menjadikan dirinya itu selalu ingat kepada Allah. Orang yang rajin membaca Al-Quran dan orang yang rajin membaca salawat itu mendapat bahasa kitanya kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan pada saat dihalau di yaumil mahsyar. Dapat tujar. Kenapa? Karena kita dihalau oleh para malaikat. Sehingga itu orang lapang, tenang dan bahagia. Ya, adanya nyanyi Mirama berakit-rakit dahulu jangan. Ya, kalau itu nyak ada apa, Bang? Nah, jadi sakit-sakit dahulu kemudian jana itu kan bisa dapat suatu kelapangan kesenangan. Memang itu. Makanya kita hidup ini bahasa kitanya kita mencari bekal untuk akhirat. Ya, untung-untung kita pada hari Jumat ini ada majelis. Duduk di majelis 1 saat ya lebih baik pada ibadah setahun. Jadi kita beribadah setahun, duduk di majelis ilmu 1 saat lebih baik duduk di majelis ilmu daripada kita beribadah setahun. Ada kawa kita beribadah setahun, apalagi ibadah sunat lah. Sedangkan yang wajib itu anak lakas saja. Nah, itulah keuntungan. Dapat lagi pahala haji dan umrah pulang. Jangan dua bang, karena lah ada orang semalam tuh. Yang kalau orang Anda dapat pahala haji dan umrah kada usah ngalih, dia kada ke Makkah sana menurut Nabi nih. Bapak, kita di kampung ini kan tulak ke majelis ilmu. Duduk jam sejam itu dapat pahala haji dan umrah. Oh iya lah guru jadi sekali sini besok mau surban sini. Iya, jurang dapat pahalanya. Lokar surban sini. Bagus juga bang juga itu telah tapi kada baik tentang masalah akhlak. Amun kita nih kada haji, memakai pakaian haji, bahasa kita tuh ya mau ulu jurang. Nah itu telah kan orang nang
sudah bisa menginjak ke tanah Makkah dan Madinah itu suatu kesucian bahasa kitanya. Lalu diberi tanda apa? Ya kupiah putih, bersurban. Kalau orang kaya itu orang tuh sudah bisa berangkat haji. Ini kada belum haji dah, baku kupiah haji bersurban. Ceramah lagi sidin. Nah itu artinya diri seorang aja kada tali hati bahwa manipulan orang nih. Kan menipu Allah dan menipu orang beriman. Apa menipu Allah? Padahalnya itu kada pernah lagi menjajak Madinah, Makkah kada pernah. Nah, itu kan seolah-olahnya kan mereka ya pernah lah, kayak itu seolah-olahnya dalam perasaannya. Nah, kayak itu manipula manusia. Orang jelas bila waktu bakpia haji, bersurban, pas orang maunya ke haji. Itu pasti dah. Karena adat kebiasaan kita orang Kalimantan, bilanya bakpia haji, bersurban itu pasti haji. Nah, ini kayak itu lalu banyak haji. Nah, menipu ngarannya padahal kada pernah tolak haji lagi. Nah, kayak itu tadi. Nah, itulah bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu kan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Tetapi mereka itu kada menipu Allah dan orang beriman, mereka itu kada sadar lawan dirinya. Jangannya sadar, aku ini kalau untuk haji lagi bapakku menyerupai orang haji. Nah, kayak itu jangan ada sadar. Nah, itu jar Tuhan. Mereka itu kada sadar. Jadi, amun kita hendaknya ambil padilat leh, hendak sembahyang kita. Nah, puro kita kopiah haji, puro gamis umpamanya. Tapi sekarang ini jangan kapan sopsa bersurban. Nah, itu kan kada diberikan tuh artinya su'ul adab. Soal adab. Kada mendapat kita daripada fadilahnya. Nah, memang kita memakai pakaian yang putih ketika kita beribadah itu sunnah. Sunnah lah. Pakai putih. Putih yang banyak kita beribadah, sembahyang ke kita ke mana itu. Mana dalam ke majelis ke mana kan, Pak itu kan sunnah. Maka dengan adanya sunnah itu kan harus meletakkan pas di tempatnya. Nah, di tempatnya. Apa tempatnya? Ya jangan aja orang baca burdah kah, orang baca yasin kah, umpamanya. Orang apa di majelis ilmu kah, umpamanya nih. Nah, itu kan bagus saja itu. Ketika hari Jumat nih kah. Ketika hari Jumat ini kan kita disunnah mau akadahkan kalau leh memakai pakaian yang putih ya. Ketika apa? Nah, ketika kita beribadah, nah kita ke masjid, umpamanya telah bagi lelakian nih. Ibarat bibinian tuh. Sembahyang tuh jangan karena mukana tuh orang hijau. Mukana nang habang. Mukana nang apa biru. Nah, sunnah mukana itu yang putih, bersih. Nah, ya tuh. Ya ada bapak, tuh orang mengiau kita asen, kita pada haji. Kita pada haji yang salah. Kalau orang mengiau ada bapak. Nah, makanya itulah kita hati-hati berpakaian. Amun kita memakai pakaian haji, jadi suruh mengiau haji. Dikira haji. Mau kita biasa aja pakaian orang mengiau haji, alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan seorang berangkat haji kayak itu. Kada bapak. Jadi cara jalan untuk menuju takwa itu mudah lah. Yang pertama dulu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu kita sesuaikan. Nang kayak orang muslim, laki, muslim, perempuan, wajib menutup aurat. Nah itu dulu akhlak yang pertama. Nang kedua, kita jangan maulu-ulu lawan orang nang berbuat baik. Jangan. Orang nih bodoh. Jangan. Buatakan aku kan sarakaat lah jar. Mulu ulu ngarannya. Nah, itu jangan mau ulu-ulu. Lawan orang yang bersedekah. Orang bersedekah 1.000, lalu kita ulu-ulu nih. Itu jangan jar Nabi. Nah, kada kawa itu kan dilarang menurut agama. Dahsyat bagi orang yang mau ulu-ulu itu. Amun kita menyalurkan daripada suatu barang yang baik itu termasuk orang dapat petunjuk. Dapat takwa kan petunjuk hidayah atau petunjuk itu kan sama, tapi keduanya itu ada bidayah ada nihayah. Sebagaimana Imam Ghazali telah berkata Jasidin, bidayatul hidayah itu adalah
dengan diriku dengan yang demikian itu ketahuilah kamu insiden. Bidayatul hidayah itu zahirnya takwa. Yaitu bidayatul bidayah itu zahirnya takwa. Kita baudo. Nah itu zahir takwa ngarannya. Kita berzikir, zahir takwa. Kita bertasbih, bersolawat, beristighfar. Kita bersedekah, itu zahir takwa. Walaupun ya kada bapak dah, ya rajin bersedekah nih. Lah, rajin bersedekah. Biarnya kada dah aku takwa, tapi tetap itu mereka itu adalah sebagai orang yang takwa. Mereka itu rajin melakukan sembahyang umpamanya. Walaupun ya kada bapak dah, itu tetap orang itu golongan daripada orang yang takwa. Nah, itu adalah batinnya nihaya itu ialah takwa. Maka tidaklah yang demikian itu jasidin. Nah, dapat daripada suatu yang lain hanya kalau hanya mereka itu mendapatkan adalah bahagian daripada surga. Nah, orang nangka itu kada dapat satu bahagian yang lain kecuali surga balasannya. Ialah orang yang dimasukkan oleh ke dalam surga itu melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala. Jadi nak orang yang masuk surga itu jasidin kada lain orang yang takwa, orang yang takut lawan Allah. Itulah nang mereka itu dimasukkan ke dalam surga. Dan tidak didapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut lawan Allah. Jadi mungkin kita hendak dapat petunjuk, bahasanya kita takut lawan Allah. Kayak apa aja takut lawan Allah? Kita perhatikan sesuatu apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Takwa dan hidayah itu yaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah, sama ada taat yang zahir atau taat yang batin. Taat zahir apa? Ya, yang nampak ya kita. Seperti sedekah, kita baca Quran, kita berzikir, kita sembahyang, itu taat yang zahir ngarannya. Kita ke majelis ilmu nih, itu taat yang zahir. Atau taat yang batin, apa taat yang batin? Nah, seperti kita kan ingat dengan Allah, hati kita nih ingat dengan kebaikan, itu namanya adalah taat batin ngarannya. Dan dijauhkan oleh Allah daripada maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nang orang bahasa kitanya ingat dalam hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, katawilah oleh kamu pula jasidin, hai orang-orang yang menuntut, bahwasanya yang dikandaki dengan taat yang zahir itu yaitu seperti sembahyang, puasa, naik haji, membayar zakat, dan barang sebagainya jasidin. Nah itu taat zahir ngarannya. Yang dikandaki taat batin itu yaitu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas, merendahkan diri, dan satu nasihat menasihati untuk berbuat kebaikan, berbuat zuhud, bukan juhud. Juhud itu ambil. Zuhud artinya kita benci pekerjaan dunia yang menyalahi adat. Apa dunia menyalahi adat? Nah kayak ini nih lah. Orang ini umpamanya berusaha, tapi berusaha nih pulihan usaha nih sampai setahun kada di jakatinya. Nah itu ngarannya dunia. Lawan ketika sampai suatu saat kewajibannya kada menggawi. Tahu begawi aja nih. Sembahyang kada tahu, puasa parai, berzakat kada. Nah ini artinya orang itu kada bersifat dengan sifat zuhud. Dan bersifat sabar dan sifat helim. Helim ini lambat marah aja kita. Dan tawakal. Tawakal bahasa kita berserah diri kepada Allah. Seperti orang jual beli itu. Kan orang jual beli itu mulai di rumahnya bertawakal dah. Bawa jualan sampai ke pasar diurak. Nah lalunya ketika mau orang itu berpersanya kepada Allah. Artinya kita bahasa kitanya meminta lawan Allah Ta'ala supaya dagangan ini apa? Payu mendapat untung dengan ucapan asma'illah. Nah kayak itu tuh. Dan ya ikhlas. Apa yang terjadi itu ikhlas. Bahasa kita arti ikhlas itu kada mengharap akan keuntungan, kada memperhitungkan kerugian. Itu ikhlas artinya. Muntah kita memberi orang banyak, nyasal seorang jemberi jangan kebanyakan. Nah itu hanya kada ikhlas. Nah amunnya kita memberikan suatu anggaplah kita hilang itu. Jadi kada memikirkan lagi itu ikhlas. Sifat hilim itu ya kita lambat marah, lambat penyangitan. Nah makanya kita kan amunnya kita nejar
Panyangitan orang bari dari tinggi jar ada masalah bang le banyak orang dari tinggi juga ada panyangitan nampak banyaknya membaca ya halim jar ya halimu ya halim ya halimu ya halim setiap hari tuh baca aja itu nah orang penyakit itu ampih. Nah tawakal tawakal itu kita berserah diri kepada Allah maka kita urak dagangan Bismillah tawakal Allah Allah dengan nama Allah aku bertawakal nah aku bertawakal kepada Allah. Kita berusaha seperti apa? Bahuma kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, nah aku nih berusaha bahumana. Mulai merincah jurang sampai apa meraup nih, sampai menanam benihnya. Selesai bertanam, apanya? Lalunya kan menyerahkan dirinya kepada Allah. Dannya ikhlas apa terjadi? Sekali batak masak benihnya, sekalinya apa? Harus datang burung apa? Burung manyar. Rumah guru ejar luar biasa datang datang tuh ada urusan nang 400-500 lagi ribu aja datangnya menyesal sekali hinggap tuh guru ejar 1 2 3 burungan habis kayak itu kayak burung pipit tah jadi apa sesuatu yang bisa menegahkan itu ya diracuni ke demak kali jo guru meracuni jar kayak itu kajorang banyak ya banyak nak sudah nang kuning hujung tuh bani datangan dinya nah jurang teh kamu kelilingi lawan ayatul kursi amun ya jurang kada mampan juga tawakan kursinya. Mau kada mampan juga. Baca jurang ayatul kursi tapi kan berjalan bakuliling omaan tadi. Kulilingi baca ayatul kursi ya insyaallah ada apa-apa. Karena rupanya kalau kayak itu kalau lah. Jadi kita bawa situnya bahuma nih. Di rumah kuliah luar biasa pianjar. Di kulilinginya maka paman orang tapi nama 50 burung kan jar jarang jauh bandar itu kan bakal liling ada aja lo sakaja alhamdulillah pian hinggap doinya jar paman orang tuh nah jar kenapa jarinya kada mampan kapan ini kadai pas mangatan kali banyak mana jar benihnya banyak hinggap aja kalau lah mahantam kalau kada paling pecang makan aja sakunya ada nang lain tuh jar dikitipnya tangkainya tuh gugur ke bawah kan habis benih nih ada sampai 2 3 burungan guru aja pian habis dikitipinya kayak itu telah nah itu artinya barkadan kem jangan bertawakal lawan Allah baca kan ayatul kursi kulilingi kayak itu bertawakal kepada Allah karena orang bertawakal kepada Allah itu Allah memberikan jurang kemudahan sesuatu barang yang susah menjadi mudah maka ada sesuatu yang maksiat itu yang terakhir adalah seperti berbuat zina dan mencuri dan minuman arak dan membunuh orang dan memalukan lawan orang. Nah itu namanya maksiat zahir. Kemudian memaki orang artinya mencemoohkan orang atau menghina orang dan mengupat orang dan barang sebagainya aja sini. Nah itu maksiat zahir ngarannya. Dan maksiat batin itu segala sifat kecelaan seperti ujub, nah, ria, sum'ah, hasad. Hasad ini hiri dengki aja kita. Ria itu minta lihat. Ujub itu perasaan diri besar. Takabur itu kita mendahului lawan Allah Ta'ala. Hasad ya tadi kan hiri dengki itu namanya maksiat batin. Jadi ada nah kayak apa aja kita menghilangi. Nah makanya kita pukul sebelah kiri kita itu dengan zikir. Kita nih asa melihat orang tuh asa kayak apa hati nih. Nah pukul aja kita sudut kiri hati kita tuh dengan zikir. Kayak itu kita la ilaha illallah. Nah kayak itu pukul dia sidin. Karena amunnya ada sifat iri dan dengki di dalam diri kita, itu jasidin orang tuh pasti kena menimpa sesuatu barang nang penyakit kadada ubatnya apa yo penyakit kadada ubatnya lain pada mati bener lagi nah artinya orang itu sampai ke mati kada tenang dalam kehidupannya nah kayak itu kada tenang di dalam kehidupannya orang nah ada hiri dengki itu makanya kita kita pukul nang bahagian setan di sudut kiri kita itu supaya jangan kau menggoda kita nah
Ini adalah menurut suatu petuah agama. Makanya zikir itu banyak di Al-Quran. 17 ayat zikir itu kebanyakan dimulai dengan yang munada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhan nas uzkurullaha dzikran fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Ya, banyak kalau itu dimulai dengan ya munada. Artinya Allah memanggil, hai segala manusia, ingatlah kamu lawan Allah. Hai segala orang yang beriman, ingatlah oleh kamu lawan Allah. Artinya apa? Kita berzikir. Nah, amun kita ingat lawan Allah dengan mengucapkan zikir itu asma'illah. Orang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ke arah jalan yang senang, lapang dan gembira, diarahkan bahasa kitanya. Nah, inilah keuntungannya nang orang tadi ingat lawan Allah tadi. Ia hapus sesuatu ada nang di dalam dirinya itu sifat ujub tadi, sifat ria, sifat takabur, sifat hiri tadi. Hiri dengki jurang ngarannya itulah hasad itu kan hiri dengki. Amun hiri dalam agama kan boleh melihat orang cangkal sembahyang umpat juga kita juga. Nah, itu kan hiri ngarannya. Nah, itu kan ada bapak bagus itu. Namun dengki, nah ini nang dilarang. Melihat orang nih kena sugih, kena lakas sugih nih. Karena orang berdagang macam-macam. Lalu supaya hiri dengki lalu di macam-macam ya. Supaya orang ini bisa bangkrut. Nah, itu hanya hiri dengki na'udzubillah. Al-babul awalu fi bayanil aqidah. Nah, sampai kepada bab yang pertama tentang masalah akidah. Inilah awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kita mengenal Allah. Nah, ini karena sampai kita akidah nih. Ini ngarannya kita nih membaca tentang masalah adalah urusan zahir dan urusan batin. Ini masalah akidah. Akidah ini menyampurnakan kita hakikat dan iktikat kita dengan kita mengenal kepada sifat Allah. Sifat Allah itu kan 26 wajib, 26 mustahil. Nah, harus satu. Nah, itu kayak apa jadi dalam pengetahuan dan pengamalannya. Nah, itu akan datang karena kita baca insya Allah, karena ini masalah akidah ini yang penting dalam kehidupan kita insya Allah karena kita baca. Ya, mudah-mudahan Allah banyakkan umur, mensehatkan badan kita, insyaallah datang kita sambung pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaqib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina al-muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah. Oh ya kamu, terima kasih lah. Ya Allah, masalah. Oh, kenapa? Supaya nyobatnya Allah. Nah, diminum makan kan?